Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Tidak nyaman turun. Ini punya kita, soalnya pesawatnya biar tahu kalian. Sebuah video viral di sosial media saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Bom. Panggil tentaramu semua. Ya. Saya mau kencing. Diduga penumpang ini mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut kontan memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Tentang adanya bom di dalam pesawat itu mungkin bercandaan, tapi itu dapat merugikan ya, karena memang itu sudah menjadi aturan dari maskapai penerbangan gitu, bahwa bercandaan terkait bom ataupun hal-hal yang memang membuat skeptis para penumpang itu dapat merugikan, karena jika hal itu terjadi maka penumpang merasa tidak aman dan tidak nyaman. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak maskapai maupun kepolisian terkait kejadian tersebut. Wah, wih, yuk tengok mah, ke atap itu mah. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, lindungilah. Ya Allah. Angin puting beliung melanda wilayah 3 desa di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci Jambi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Atap rumah dan sejumlah benda lain berterbangan di udara akibat terjangan angin kencang. Ya Allah, ya Rabbi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun di wilayah Kayu Aro dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Kresik Tuo, Batang Sangir, dan Desa Sagir. Ya Allah. Ya, Ratusan bangunan rumah rusak parah, bahkan lapak pedagang di pasar tradisional Kresik Tuo porak-poranda karena terjangan angin kencang. Pertama hujan lebat. Nah, dari 5 menit atau antara 5 ke 10 menit, tiba-tiba angin itu datang. Bergemuruh sedemikian kuatnya sehingga kami takut. Lalu kami cari asal-usul daripada gemuruh itu tadi, dan ternyata itu adalah angin puting beliung. Atapnya habis Ibu ya? Habis semua, sama talangnya itu kontal. Jadi gimana caranya Bu? Ya talang nggak tahu. Enggak, sekarang tidurnya gimana? Ya entah nanti tidurnya. Itu udah dipasang apa sekarang? Pasang terpal. Oh, pasang terpal ya Bu ya? Belum ada laporan resmi terkait jumlah kerugian ataupun korban jiwa. Warga berharap ada bantuan cepat dari pemerintah, terutama untuk pemulihan pasca bencana ini. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Camar dan selamat sore pemirsa. Untuk iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik, di antaranya. Kebakaran sebuah ruko elektronik dan komputer, 4 orang tewas terjebak api. Selain kembali menjadi Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri juga merangkap jabatan Sekretaris Jenderal. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gunung Lewotobi laki-laki masih terus erupsi. 5 desa di Sika terdampak mengalami krisis air dan terancam kelaparan.
Meski lokus gunung berapi Lewotobi berada di wilayah Kabupaten Flores Timur, tetapi dampak letusannya berdampak hingga ke 5 desa di wilayah Kabupaten Sika. Kini 5 desa di kaki gunung Lewotobi mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah Desa Kringa. Pihak BPBD telah menyalurkan air bersih bagi masyarakat Desa Kringa dan sekitarnya serta membagikan masker. Namun warga harus tetap antre di pinggir jalan untuk mendapatkan pasokan air bersih untuk digunakan memasak. Kami sampai dengan air di bibir tuh habis, kami istirahat sampai tengah malam ini Pak. Kalau masih ada air di bibir ada, kami masih sampai malam. Kenapa air susah Mama? Air susah kan kami punya mata air di atas itu karena dampaknya sudah tidak abu semua, jadi tidak bisa masuk air. Sementara itu di Desa Boru sebanyak 120 warga tidak mau mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah mereka walaupun desa mereka masuk dalam zona merah. Jadi pas saya sampai masuk ke rumah, langsung kelikir-kelikir pasir jatuh. Akhirnya kami bertahan sampai reda, kami tetap di sini karena hanya kelikir batu yang bisa pelek kepala dengan ada kekayaan dan lain sebagainya. Warga mengaku takut tetapi memilih bertahan karena harus bekerja demi keluarga. Hingga Minggu siang, status Gunung Lewotobi laki-laki masih pada level 4 atau awas. Petugas pun mengimbau warga menjauh dari kaki gunung dengan radius 6 hingga 7 km. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran di sebuah ruko di Pekanbaru, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya musibah kebakaran tersebut. Semakin membesar ternyata ada terali di dalamnya. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Ya, tim kami datang dan juga tim damkar juga datang melakukan pemadaman, dan saat ini untuk yang terbakar di dalam ya ini toko elektronik terbakar dan juga ada korban jiwa, ada 4 satu keluarga, ibu bapak dan juga putranya sudah terbakar. Saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara untuk kami lakukan otopsi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan.